Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Miss Rade di channel Teknomatkin. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kimia dengan topik peran dan hakikat ilmu kimia, serta metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, diharapkan anak-anak dapat memahami hakikat dan peran ilmu kimia dan perkembangan ilmu lainnya untuk menyelesaikan masalah global, serta diharapkan anak-anak dapat menerapkan metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Maka, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Langsung saja kita masuk ke materi peran dan hakikat ilmu kimia serta metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Apa yang kalian bayangkan jika mendengar kata kimia? Mudah-mudahan kalian tidak memikirkan hal-hal negatif mengenai ilmu kimia, karena banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan ilmu kimia untuk hal-hal yang tidak baik. Padahal, ilmu kimia sangat banyak manfaatnya yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak lebih dalam materi mengenai hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Yang pertama adalah hakikat ilmu kimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi. Susunan materi tersebut mencakup komponen-komponen pembentukan materi dan perbandingan setiap komponen dalam sebuah materi. Sebagai contoh, alkohol dan air. Alkohol memiliki rumus kimia C2H5OH, sementara air rumus kimianya H2O. Alkohol mengandung atau tersusun atas atom C, H, dan O, sementara air tersusun atas atom H dan O. Walaupun ke dalam dua molekul tersebut ada beberapa atom yang sama, namun sifatnya tidaklah sama. Sifat alkohol dan air tentunya berbeda. Alkohol sifatnya dapat terbakar, sementara air sifatnya dapat memadamkan api. Jadi kesimpulannya, jika perbandingan komponennya sudah berbeda, walaupun atom-atomnya sama, maka sifatnya akan berbeda pula. Kemudian, hakikat ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur materi. Struktur materi tersebut digambarkan dari atom-atom yang saling terikat. Atom sejenis atau berlainan dapat bergabung membentuk suatu molekul, atau atom dan molekul yang bersifat netral. Sementara atom atau kumpulan atom yang bermuatan disebut ion. Hakikat ilmu kimia yang mempelajari sifat materi. Jadi, sifat materi dipengaruhi oleh susunan dan struktur dari materi tersebut. Nah, yang dimaksud sebagai contoh adalah pensil dengan intan. Pensil dan intan sama-sama tersusun dari beberapa atom karbon. Namun, walaupun tersusun dari atom karbon, strukturnya berbeda. Perbedaan struktur tersebut menyebabkan sifat pensil dan sifat intan tidaklah sama. Pensil mudah rapuh, sementara intan sangat kuat. Kemudian, ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi. Perubahan materi ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Perubahan fisika itu berdasarkan perubahan wujudnya, sementara perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Dengan kata lain, perubahan fisika
itu adalah perubahan yang dapat kembali lagi ke wujud asalnya. Sementara perubahan kimia tidak dapat dikembalikan ke zat asalnya karena sudah dihasilkan zat baru. Kemudian, apa peran ilmu kimia dalam kehidupan? Nah, peranan ilmu kimia dalam kehidupan kita dapat perhatikan dari cabang-cabang ilmu kimia itu sendiri. Cabang-cabang ilmu kimia ada kimia organik yang memusatkan kajian pada penelitian-penelitian tentang senyawa organik, kimia anorganik yang memusatkan kajian pada penelitian tentang senyawa-senyawa anorganik, biokimia berkaitan dengan ilmu biologi, misalnya senyawa yang dipelajari karbohidrat, seperti itu. Kemudian kimia analitik berkaitan dengan penentuan kimia secara kualitatif dan kuantitatif. Kimia lingkungan adalah ilmu yang memusatkan pada kajian pada masalah-masalah lingkungan. Kimia inti memusatkan pada kajian-kajian zat-zat radioaktif. Kimia farmasi memusatkan kajian pengembangan bahan alam sebagai obat. Kimia fisik berkaitan dengan ilmu fisika yang memusatkan kajian pada penelitian tentang energi yang menyertai reaksi kimia. Yang terakhir, kimia pangan memusatkan kajian pada kualitas bahan pangan. Pernahkah kita mencermati manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan? Manfaat ilmu kimia untuk berbagai bidang kehidupan apa saja? Mari kita simak pada slide berikutnya. Yang pertama, manfaat ilmu kimia di bidang kedokteran. Jadi peran ilmu kimia di sini adalah dengan adanya ilmuwan-ilmuwan kimia. Sebagai contoh ditemukannya vaksin. Jadi penemuan vaksin ini diperlukan penelitian dari seorang ilmuwan sehingga vaksin tersebut dapat dimanfaatkan di bidang kedokteran untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Kemudian, manfaat ilmu kimia di bidang pertanian. Contohnya, ditemukannya pestisida untuk membasmi hama, ditemukannya pupuk untuk membuat tanah lebih subur. Selanjutnya, manfaat ilmu kimia di bidang analitik. Jadi, manfaat ilmu kimia di sini adalah untuk menganalisis kandungan konsentrasi suatu zat dalam sampel, baik itu sampel bahan makanan maupun sampel pada limbah. Kemudian, manfaat ilmu kimia di bidang geologi yaitu mempelajari tentang kandungan material pada batuan logam, pada minyak bumi, yang pada umumnya dimanfaatkan pada industri pertambangan. Kemudian, manfaat ilmu kimia bidang biologi. Jadi di sini pemanfaatannya adalah penemuan senyawa aktif pada tumbuh-tumbuhan untuk digunakan atau dimanfaatkan di bidang kesehatan. Kemudian, manfaat ilmu kimia di bidang hukum. Jadi, manfaat ilmu kimia di sini adalah bagian forensik dalam menangani kasus kriminalitas. Di mana contohnya pada kasus pembunuhan. Jadi, untuk mengetahui pelakunya, maka dilakukan pencarian sidik jarinya. Kemudian, manfaat ilmu kimia di bidang mesin. Tentunya di sini adalah untuk mempelajari sifat-sifat logam yang baik untuk membuat mesin yang cukup besar. Kemudian, manfaat ilmu kimia di bidang teknik sipil. Keterkaitannya adalah dalam penggunaan bahan-bahan yang sesuai dalam membuat suatu konstruksi bangunan, baik semen, kayu, cat, paku, besi, pipa, lem, dan baja. Peranan ilmu kimia dalam kehidupan.
Peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global yang pertama yaitu bahan bakar. Jadi ditemukannya sumber energi alternatif pengganti minyak bumi. Kemudian teknologi biogas, yaitu pembuatan biogas dengan bahan baku kotoran hewan. Kemudian program Langit Biru, yaitu usaha meminimalisir polusi udara di lingkungan. Peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Adapun karir di bidang kimia, secara akademis, kimia merupakan salah satu ilmu sains yang wajib dikuasai jika ingin melanjutkan studi di fakultas berbasis IPA seperti kedokteran, teknik, MIPA, farmasi, pertanian, peternakan, ataupun perikanan. Secara ekonomis, kimia juga memiliki peranan penting dalam bidang bisnis besar seperti industri obat-obatan, makanan, minuman, tekstil, pupuk, plastik, pestisida, dan lain sebagainya. Bidang pekerjaan sarjana kimia tersebar di berbagai bidang, diantaranya bidang pengendali mutu dalam industri kimia, bidang produksi di industri-industri petrokimia, peneliti di laboratorium, dan yang terakhir tenaga pendidik di bidang kimia di lingkungan pendidikan. Metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Ilmu kimia dikembangkan berdasarkan eksperimen-eksperimen. Nah, untuk melakukan suatu eksperimen diperlukan suatu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau urutan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan suatu proyek ilmiah yang sistematis, empiris, dan terkontrol. Metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawaban atau solusinya. Jadi dari permasalahan yang nyata akan dirumuskan suatu masalah yang dihadapi dan sedang dicari pemecahannya. Nah, pemecahan tersebut dilakukan sesuai langkah-langkah metode ilmiah. Bagaimana karakteristik metode ilmiah? Karakteristik metode ilmiah yang pertama bersifat kritis dan analitis, bersifat logis, bersifat objektif, bersifat konseptual, dan bersifat empiris. Apa saja tahapan-tahapan metode ilmiah? Yang pertama adalah mencari masalah. Mencari masalah yang dimaksud di sini adalah mencari masalah yang positif, yaitu melihat permasalahan yang sedang dihadapi dengan merumuskan suatu masalah. Nah, perumusan masalah ini bisa dibuat dalam bentuk kalimat
atau kalimat tanya. Contohnya misalnya mengenai kelarutan gula dalam air. Rumusan masalahnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air. Selanjutnya, untuk memecahkan rumusan masalah tersebut, kita perlu menyusun kerangka teori terlebih dahulu. Nah, berdasarkan contoh kelarutan gula dalam air, maka teori-teori yang perlu dipelajari adalah pengertian kelarutan, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Selanjutnya, dari menyusun kerangka, maka hipotesis dapat dirumuskan. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Berdasarkan contoh kelarutan gula dalam air, maka hipotesis yang dirumuskan yaitu faktor suhu dan pengadukan dapat mempengaruhi kelarutan gula dalam air. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis yang sudah dibuat, maka dilakukan penelitian atau eksperimen, di mana dari eksperimen tersebut akan menghasilkan data yang bisa berupa angka atau perubahan fisika dan kimia berdasarkan pengamatan dari eksperimen yang dilakukan. Dari contoh masalah kelarutan gula dalam air, dilakukanlah suatu penelitian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan larutan gula, variabel yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air dapat diketahui. Yang pertama, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat atau variabel yang dapat diubah-ubah. Kemudian ada variabel terikat adalah variabel yang berubah sebagai akibat perubahan dari variabel bebas. Jadi variabel yang diukur atau diamati untuk memperoleh hasilnya. Kemudian ada variabel terkontrol, variabel yang dipertahankan sedemikian rupa hingga tetap konstan dan tidak dipengaruhi terhadap variabel terikat. Adapun contoh variabel bebas, misalnya suhu dan luas permukaan. Jadi untuk menguji faktor-faktor kelarutan gula dalam air, maka kita akan mencoba berbagai suhu dan berbagai luas permukaan. Misalnya, yang satu menggunakan suhu ruangan, yang lainnya menggunakan pemanasan. Kemudian luas permukaan yang dimaksud adalah dari partikel gula itu sendiri. Ada yang berupa serbuk, ada yang berupa bongkahan, itu diuji kelarutannya. Kemudian variabel terikat, misalnya kelarutan zat padat dalam cairan itu sendiri. Selanjutnya, variabel terkontrol adalah variabel yang dibuat tetap, misalnya volume air yang digunakan. Kemudian, selanjutnya, setelah eksperimen, mengolah dan menganalisis data. Hasil data eksperimen bisa berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Data kuantitatif, contohnya angka-angka yang menunjukkan lamanya waktu yang diperlukan sampai gula larut sempurna, jumlah massa gula, bentuk partikel gula sebelum dilarutkan, dan suhu air yang digunakan sebagai pelarutan. Data kualitatif contohnya dapat berupa informasi mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya proses pelarutan, misalnya pengadukan. Selanjutnya, menarik kesimpulan. Kesimpulan didasarkan atas tujuan penelitian. Sebagai contoh, dari masalah kelarutan gula dalam air, tujuan percobaannya adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air.
Nah, dari hal tersebut maka dapat dibuat contoh simpulannya adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air adalah suhu, luas permukaan gula, dan proses pengadukan. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, melakukan publikasi hasil eksperimen dengan menyusun teori. Penulisan laporan penelitian sangat penting karena laporan ini merupakan media komunikasi antara peneliti terhadap ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Tanpa ada laporan, hasil penelitian merupakan barang mati yang hanya dapat dinikmati peneliti itu sendiri. Nah, berikut adalah sistematika suatu laporan. Yang pertama ada judul penelitian, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, ada daftar isi, kemudian abstrak, bab 1 berupa pendahuluan, bab 2 adanya tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya, kita ke pengenalan laboratorium. Laboratorium merupakan suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Selanjutnya, mari kita mengenal alat-alat di laboratorium. Yang pertama ada tabung reaksi. Tabung reaksi kegunaannya adalah untuk mencampurkan dua zat atau lebih dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya, rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi biasanya digunakan untuk meletakkan tabung reaksi itu sendiri. Selanjutnya, gelas kimia. Gelas kimia digunakan untuk menampung volume larutan tertentu dari suatu zat. Kemudian, gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan. Selanjutnya, labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer biasanya digunakan untuk menampung larutan dalam volume tertentu yang biasanya digunakan pada eksperimen titrasi. Selanjutnya, spatula. Spatula digunakan untuk mengambil zat padat dalam jumlah sedikit. Kaca arloji digunakan untuk alas dalam menimbang massa suatu zat di neraca analitik. Nah, neraca analitik adalah suatu alat untuk mengukur massa suatu zat. Kemudian, penjepit statif. Penjepit statif ini biasanya dihubungkan pada tiang statif yang gunanya untuk menyangga buret misalnya pada saat eksperimen titrasi. Nah, inilah dia tiang statif. Jadi tiang statif ini digunakan untuk menyangga buret. Buret ini adalah metode eksperimen titrasi yang akan kita lakukan pada kelas 11. Kemudian pipet tetes. Pipet tetes adalah alat yang digunakan untuk mengambil volume larutan dalam jumlah sedikit. Kemudian pipet volumetri. Pipet volumetri ini sama halnya seperti pipet tetes untuk mengambil suatu volume larutan. Bedanya, volume larutan yang kita ambil menggunakan pipet volumetri sudah berdasarkan dari ukuran volume dari pipet itu sendiri. Jika kita ingin mengambil 20 mili, jadi sudah ada ukuran pipet yang menampung 20 mili volume larutan. Jadi pipet volumetri ini sudah akurat untuk mengukur volume larutan itu sendiri. Pipet volumetri itu sendiri tersusun dari filler berupa
balon yang berwarna merah yang fungsinya adalah untuk penyedotan suatu larutan dan pelepasan atau penuangan suatu volume larutan yang terdapat dalam pipet itu sendiri. Penjepit tabung reaksi kayu ini digunakan untuk menjepit tabung reaksi ketika diperlukan pemanasan pada zat yang terdapat dalam tabung reaksi tersebut. Kemudian ini adalah penjepit besar. Corong kaca adalah alat bantu yang digunakan untuk menuangkan sejumlah volume larutan ke dalam wadah buret agar tidak terjadi penumpahan dari larutan itu sendiri. Kemudian ada kawat dan kasa. Kasa di sini adalah alas untuk pemanasan dari gelas kimia yang sudah berisi larutan yang ingin dipanaskan. Kemudian ada pembakar bunsen. Tentunya pembakar bunsen ini digunakan untuk menghasilkan api, di mana pembakar bunsen ini sudah dihubungkan dengan gas LPG. Kemudian mortar dan alu adalah alat yang digunakan untuk menggerus suatu bahan menjadi lebih halus. Kita akan membahas tata tertib keselamatan di laboratorium. Adapun tata tertibnya, yang pertama, dilarang bermain-main dengan bahan kimia atau alat apapun. Yang kedua, pahami prosedur percobaan sebelum masuk ke dalam lab. Yang ketiga, pakailah pelindung yang tepat, jas laboratorium, masker, sarung tangan, alas kaki yang tertutup. Yang keempat, jika ada prosedur atau bahan yang meragukan, tanyalah kepada guru sehingga tidak terjadi kesalahan atau kecelakaan. Yang lima, jangan melakukan percobaan di luar eksperimen yang ditentukan. Keenam, selalu menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di dalam laboratorium. Yang ketujuh, jika terkena larutan percobaan, cepat beritahu guru agar penanganannya tepat. Selanjutnya, simbol dan label dalam laboratorium. Ini merupakan gambar yang memiliki keterangan eksplosif atau bersifat mudah meledak. Kemudian, untuk gambar pada bahan zat kimia yang seperti ini adalah bahan yang oxidizing atau pengoksidasi. Untuk bahan kimia yang berlabel seperti ini, artinya bahan tersebut sangat mudah terbakar. Untuk gambar yang seperti ini, artinya bahan kimia tersebut bersifat racun. Untuk lambang yang seperti ini, berbahaya. Untuk lambang yang begini, ada XI di pojok kanan atas, itu artinya menyebabkan iritasi. Hati-hati, seperti gambar yang sebelumnya mirip, cuma ada keterangan di pojok kanan atasnya. Kalau sebelumnya itu lambangnya XN, itu artinya berbahaya. Kalau XI artinya mengiritasi. Untuk gambar label bahan yang seperti ini, itu bersifat korosif. Untuk lambang label yang seperti ini, artinya berbahaya bagi lingkungan. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.